Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul lagi di tempat kerja ini. Terima kasih juga atas waktunya, atas hadirnya di pagi hari ini. Langsung aja ke Ayo Chef hari ini. Progres hari ini saya pribadi kebetulan Igan libur jadi backup packing pengiriman juga. Terkait itu sih mau nanyain tepung naga masing kemarin sempat ada trouble, ada berapa saksi Tang? Kemarin mah 2 yang didiamin mah. 2, nambah lagi nggak? Barangkali ngebuka yang baru terus kasusnya sama gitu. Sorry. Mau tanya dulu. sih Kemarin 2 tepung, kemarin 2 trouble-nya. tadi teh kan yang kendaraan eta saya milikin Terus mana 2 kan? 2 can dibuka dulu lah ini mah man. Saya scan dulu. Sementara 2 stak berarti ya. Mana itu sempat Reni juga sempat bahas sih sama saya tuh katanya warnanya agak apa? Genek gitulah, beda sama yang biasanya. Terus ada aroma katanya, aroma bau gitu, Strong. asem gitu. Paling nanti terkait yang itu yang naga emas, yang 2 sak, saya coba sampaikan ke salesnya gitu biar nanti bisa beratur. Ditandain aja yang itu, yang Udah pakai notes. udah sih udah saya. Gitu aja. Apa Bi? aman sekarang Windy habis Windy tetap pilat maupun di rame misalnya biasa nggak ada ya yang biasa-biasanya Siti Batagor, Siti Batagor. Di Batagor masuk. Nah, iya. Pesanan kemarin ngirim. baru dikirim hari ini. Kayaknya sekarang dikirim kan biasa Juga Soldina, sampai mana? Udah semua. udah tinggal di packing berarti nanti tinggal dikirim-kirim aja supaya cepet juga beresnya kan Iya. jadi enak juga Kiriman Sumedang ya. Begitu. Sama kayak Iya, kenapa gitu? udah untuk motor kan nggak ada cuma karet salah aja tuh hilang ya udah nanti beli lagi weh. udah rusak juga udah sih aman untuk motor Apain? Kan remnya Orang bes rem. Nanti Senin paling Oh, Senin. Dari itu. Siap. Main nama. Siap. Aku hari ini megang WA. Kemarin tuh ada yang cerita kalau misalnya packingnya pecah, intinya timbulnya pecah, nanti mau dicariin dulu pengirimannya lagi yang sesuai harganya juga sama dia. Jadi dia mau nyari juga, aku juga nyari, ditawarin travel, tapi kita kan belum tahu ya harganya buat itu kan soalnya ditimbang langsung gitu. Terus sama ini bapak mau nitip ke Bu juga mie merah, terkait mie merah itu kan ada yang bilang minyak tuh mau warnanya kayak gitu tapi di cairannya tuh di pas direbusnya itu dia nggak merah banget gitu. Oh, gitu? Lontar sama kulit kakao. Kemarin udah ngomong sama Iki kulit kakao, terkait kulit kakao katanya Iki tuh lumayan susah, jadi waktu itu dia sempat bikin tapi gagal. Kalau hakau memang Jadi ya sekarang soalnya sih customer nanyain lagi bisa atau enggak hakau. hakau. Hakau itu kalau nggak salah bahan bakunya kan beras kan. Iya, maizena sama apa satu lagi tuh dia ngasih tahu. Terakhir sih hakau kita nggak perlu karena memang prosesnya rumit. Jadi beres jadi itu nggak bisa disimpan kayak kulit dimsum nih. Beres jadi langsung kasih isian, langsung kukus. Kalau ditumpuk nempel jadi adonan lagi. Gitu. Jadi hakau sementara sih emang belum. Terus kalau yang merah saya langsung respon ya. Jadi semua yang pakai pewarna tuh pasti luntur kecuali cangkong. Kalau kayak pewarna hitam juga, kalau pewarna hitam ya bahan pangan itu air jadi hitam. Tapi kalau charcoal enggak. Tapi kalau merah itu sejauh ini masih luntur sih. Soalnya kan kemarin mintanya juga merahnya pekat banget ya. Atau kalau pakai bit luntur nggak sih? Pernah nggak ngerebus buat bit? Kalau Sama bahan ya? dasarnya organik harusnya aman sih. Harusnya aman. Misalnya sejauh ini mah ya yang mie organik kita nggak kayak luntur banget gitu. Masih wajar lah gitu, masih ada bening-beningnya gitu. Gitu. Kalau pewarna memang waktu itu juga Rerin sempat nyoba trial, katanya sempat lihatnya juga ke saya tuh hasil rebusannya tuh emang merah banget, emang luntur gitu. Oke. Itu dia tuh diinfoin ke customernya paling warnanya nggak lebih pekat karena langsung warna asli dari buah gitu ya.
Mungkin koordinasi lagi karena bit merahnya merah gelap ya. Iya. Kalau dia pengen merah cerah gitu. Itu customer yang waktu itu mau buka nggak sih? Iya betul. Dia bakal repeatnya charcoal sama. Oke. Konsepnya kalau versi saya sih saya nggak mau ngasih pengharapan, bahkan ngasih pengharapan tuh bisa nggak ya merah gini, kita upayain supaya bisa lebih baik. Saya bilang kayaknya kalau memang merah itu memang pasti luntur. Jadi biar kalau versi saya pribadi sih sebetulnya saya ngarahin situ jangan jualan mie merah gitu. Tapi kan nggak mungkin aja yang jualan mie merah. Cuman kan tahu ada kalau pewarna pasti luntur kan. Kalau hitam pun pewarna luntur, kalau hitam charcoal nggak luntur. Kalau buah bit ada luntur tapi posisinya segini biar diceritakan apresiasi. Jadi kalau perlu kita main. Di daerah mana itu alamat yang mau jualan waktu minyak? itu di online shop dia ordernya saya Belum sempat kontekan WA berarti. udah sempat kontekan WA tapi nggak Belum nanya alamat. Nanti nanya aja alamat, jika ada kesempatan dan waktu kita beserta teknikal pengen kunjungi mampir untuk disesuaikan ya. Barangkali nanti sih ini mah kayaknya kalau misalkan emang nanti nggak mau luntur banget, kayak ngakalinya kayak wortel sama charcoal itu, jadi sama pakcoy, jadi nanti ditambah pewarna sedikit gitu, biar nanti agak muncul tuh warnanya. Soalnya kan kalau warna menghasilkan dari warna alami kan yang namanya alam kan susah ya naik turun gitu, jadi nanti diakalinya kayak pakcoy sama wortel itu ditambah pewarna lagi sedikit gitu, biar nanti si warnanya muncul. Tapi nanti hasil rebusannya nggak signifikan warnanya berubah banget itu sih itu. Sama itu yang kemasannya pecah tuh atau masih customer di mana? JNT Berapa banyak? satu dia kemarin ordernya 4 ya. Yang satunya pecah. Mention. Bukan protein satu. Sebetulnya sih yang customer tes Mawalan tuh udah beberapa kali request juga ke kita. Pas awal tuh emang pas ngebungkus si bubble-nya tuh kita nyoba 2 box kan. Sampai 2 box kan adanya kadang 6 kadang 5. Nah itu sempat komplain, terus kita akali juga diakalin jadi 1 box kasih bubble-nya. Mungkin itu terlepas kita nggak tahu ya, nggak tahu penanganan jasa kirimnya gimana gitu. Intinya setelah kita upayakan 1 box masing-masing pakai bubble juga udah mesti pecah. Kayaknya mah penanganan di jasa kirimnya berarti ekstrim juga. udah beberapa kali pecahnya tuh. Yang pertama pernah komplain pecah karena kan ngasih bubble-nya kita 2 box tuh disatuin gitu si bubble. Nah setelah dia komplain itu kita ngakalinya satu box dibubblin gitu masing-masing 1 box tetap pecah juga. Ngakalinya kita harus gimana gitu. Nggak tahu cara penanganan luar area Bandung di Banjar. Oh, Banjar. Sekarang dia mau minta ganti ini aja, ganti ekspedisinya. Oh iya. Lagi dicariin, kemarin di travel dia mau tapi kitanya nggak tahu ongkosnya kan, soalnya harus ditimbang aja. Karena kan kalau misalkan reguler sebetulnya mah resikonya lumayan besar sih, karena kan nggak tahu jasa penanganan di jasa kirimnya kita gimana kan, kadang ada yang dilempar segala macam, intinya nggak tahu lah, makanya bisa pecah juga gitu, mungkin ketumpuk sama paket yang lainnya yang lebih berat mungkin. Tapi kemarin juga saya udah ngasih saran sih ke Sisil, paling bantu cariin travel aja yang misalkan dari Bandung ke arah Banjar atau ke arah sana gitu, yang biasanya kalau travel relatif lebih cepat juga itu, nggak sampai semalam nginep gitu istilahnya, mah berangkat pagi siang sore pun udah nyampe gitu. Lebih cepat travel. Sama biasanya kan kalau mau tahu estimasi nanya aja nggak apa-apa, misalkan 1 box kulit dimsum tuh beratnya berapa, dikalkulasikan ditambah packing buat kasaran aja gitu. Jadi berat total tuh sekian, misalkan info ke si travelnya, dia ngitungnya volume atau berat atau gimana gitu. Biasanya kan jasa kirim tuh biasanya ngitung volume tuh jadi gede paketnya gitu, ukuran besarnya paket sama beratnya. Nah itu antara ngambil volume atau ngambil berat aja biasanya gitu sih. Nanti bantu tanya aja, atau enggak ada riwayat travel kok di WA Mahepi, nanti cari-cari aja. Kalau enggak nyari misalkan di Google yang travel ke arah Pangandaran, Banjar misalkan gitu. Harusnya ada sih. Atau enggak kemarin tuh disaranin nanya aja ke customernya, barangkali pernah ngirim dari Bandung atau dari mana ke daerah customer atas Maulannya ya. Nah itu nanya aja, misalkan dari pernah gak ngirim pakai travel misalkan dari Bandung ke sana, barangkali ada rekomendasi juga, biar dia ngupayain buat nyari juga, kita sama buat nyari juga. Udah sih paling itu tanggapannya terkait kemasan yang tadi pecah. Siapa lagi? Rahma, Nanda. Nanda. Kalau misalkan dari Moana, semua pesanan udah pada masuk semua, sama yang urgent juga yang instan udah pada di pick up. Terus mungkin sekarang nunggu orderan yang baru, sama mungkin kemarin saya sudah info di grup Moana terkait
produk Passion. Katanya request pengen kulit instan emang warna kuningnya tuh pekat banget. Kuningnya pengen pekat banget. Karena emang sebetulnya dulu Oke. itu emang dia tuh repeat order. Cuma lebih ke karena pindah supplier karena mungkin kuningnya lebih ke agak soft gitu. Jadi dia minta untuk kuningnya dipekatin karena kalau misalkan udah di ACC dari misalkan dari Pak Agung, dia mau langsung order katanya. Betul. Jadi Itu orangnya tuh- Maulana ya? Maulana Oke. maksimal dia tuh dalam satu hari itu misalkan kuning 10 kilo, putih juga 10 kilo. Oke. Jadi repeat banget karena Oke. saya juga lihat biasanya tuh dia tuh sedang banyak itulah Oke, pelanggan oke. lah, banyak yang Banyak order. pesanan gitu ya. Ya, sama satu lagi tadi tuh ada yang ngechat customer katanya mau minta rekomendasi buat untuk kulit wonton. Yang Wonton. warna kulitnya tuh kulit warna susu. Oke. Nanti teknisnya kita lanjut di grup aja ya. Boleh. Tapi setidaknya saya pengen nanya Om Kamil dulu. J-Fashion kuning nggak apa-apa? Kuning emang dari awal tuh atas nama Jefferson tuh atas nama Kuning. Eri sebetulnya Oh. kalau sebelumnya. Oh. Ordernya warna kuning. Ya udah. Nah ini kita cuma ngomongin antara konsep dasarnya, misalkan custom ke Mahfi, atau memang berlanjut sama yang lain. Tapi saya juga nanya timnya dulu, makanya nanya Om Kamil sama timnya. J-Fashion kuning mau diladangin nggak? Kalau versi saya, nanti Om Bufidi boleh ngobrol ya. Kalau saya nanya, Nanda, Ijul, Om Kamil, J-Fashion kuning pekat mau diladangin nggak? Kalau mau diladangin, menurut saya udah kaliannya mau, ladangin. Tapi kalau kalian nggak mau, diarahin ke Mahfi. Misalkan punten J-Fashion, kita untuk yang custom kuning ini belum bisa, tapi kita hanya bisa ke Mahfi. Jadi opsinya saya serahin dulu ke timnya Maulana ya, mau diladangin apa enggak. Kalau dihitung-hitung lumayan nih, nambah-nambah angka pencapaian, kita hajar aja deh. Ya mungkin oke. Akhirnya meskipun yang asalnya Maulana nggak custom jadi custom, tapi toh kaliannya masih ngerasa nggak keberatan dan mau, saya ya nggak apa-apa. Tapi terkecuali kalian memang harus membakukan. Pokoknya di kita mah nggak ada custom, itu kasihan ke Mahfi. Kayak gitu. Nanti sok diskusi. Kemudian teknis mana nanti kita lanjut di grup aja. Oke. Ada lagi Nanda? Udah sih Pak. Oke. Yuk Rahma. Hari ini aku pegang marketplace Shopee sama Tokopedia. Untuk hari ini di Shopee nggak ada yang urgent, instan juga nggak banyak, cuma satu sama assembly satu. Kebanyakan standar kalau di Shopee hari ini. Oke. Kalau untuk Tokopedia itu cuma 2, cuma ada orderan yang lumayan banyak, itu kulit pangsit 12 box. Oke. Sama untuk komplainan hari ini nggak ada, setelah dicek nggak ada komplainan dari marketplace Shopee maupun Tokopedia. Resi juga udah dicetak semua. Kita lanjut dulu ya. Ada lagi Diki? Ada. Kalau untuk nextnya Diki lagi bikin format, bukan format tahu sih, nambahin format kayak untuk yang sekarang itu harga otomatis ada gitu ketika ngetik misalkan kulit biasa 8 cm, nanti harganya segitu. Kan lebih efisien lagi. Ya. Nah ini mau dicobain diterapin di Maulana dulu kan karena Maulana mah Ya. produknya lebih sedikit. Jadi Maulana dulu nanti Jadi Maulana Mahfi gitu. rasa lebih bagus akhirnya deh. Jelas. Oke lanjut. Sama udah ditambahin juga data customer per harinya ada berapa sekarang udah ada gitu. Oke. Mahfi sama Maulana ada. Kalau Oke. Mahfi lebih lengkap gitu. Oh, Mahfi lebih lengkap. Dari yang total yang cash, yang dari transfer kayak gitu-gitu. Kalau untuk Maulana cuman ada aja gitu Oh. berapa. Sama data transaksinya juga. Jadi bakal tahu gitu. Jadi tiap hari itu ngeladen ngeladenin Oke, berapa oke. orang gitu. Ngeladangin. Nah, sama kan misalkan kalau mau naikin omset tuh gimana caranya? Kalau paling memungkinkan ya customernya lebih nambah customer sih kalau untuk di kita mah gitu kan karena Oke. bukan kayak di restoran gitu nggak bisa bilang apa misalkan orang pesen mie kita boleh sekalian dong pesen dimsum nggak kayak gitu kan gitu. Oh upsellnya ya. Upsell. Ya, ya. Terus sama ini sih sekarang udah bisa lihat stok barang juga pengeluaran barang juga itu udah otomatis ya, sekarang Oke. harganya. Cuma nanti mau ngobrol lagi sama Om Yesef terkait itu pengeluaran stok barang mau ada Diki berubah lagi nanti kan karena sekarang kan mau nge-backup Aigan ya. Nanti setelah beres ini aja nanti ngobrol lagi aja gitu. Oke. Sip. Nanti kayaknya lanjutannya kita ngobrol lebih lanjut ya. Soalnya menarik tuh kalau bisa lebih mudah, lebih cepat ya. Soalnya bikin lebih analitik lagi nah sama dikit fokusnya sekarang bikin format dulu gitu biar kesana tuh gampang gitu. Ada lagi Diki? Dah? Oke, siap. Lanjut ke Ilham. Hari ini waktunya produksi. Hari ini yang original sudah selesai, sudah dibereskan.
tinggal yang banyaknya yang 50 sama kameramen 200. Wah, kameramennya jadi 200? Iya, 200 pack. Itunya. Sama 100 kilo, cuma 100 100 kilo kilo. cuma 100 pack. Oke. Ya. Nah, itu tinggal ngerjain itu. Sekarang lagi diproses, mau diproses. Oke. Diberesin. Dan udah yang jalan udah selesai. Ada kendala enggak yang perlu bantuan? Kemarin itu yang tepung itu Pak, kendala yang itu ya? masak itu ya. Sekarang lagi di moderator katanya mau dikonfirmasi dulu sama chef. Nanti disanain lagi dari Itu cuma 2 itu beda sendiri. Iya, 2 pasti buka itu pasti buka. Nah, 2 itu udah pakai nos juga sih, udah produk diberesin. Nagamas. Ya. Kalau Nagamas itu ada Bu Fide jadi Kemarin saya sempat telepon juga tadi gitu, kasih informasi. ya. Paling nanti titip ya, karena kan kita nggak tahu ya isi tepung sama semua atau bagus semua gitu kan. Intinya setiap buka tepung Nagamas itu cek dulu. Ya, pasti. Khawatirnya nanti sama kayak yang trouble itu gitu. Siapa Pak? Oke. Oke, lanjut ke Aki. Mungkin saya mah sekedar mengingatkan ya untuk di grup yang poin-poin itu tentang masalah solusi ataupun yang terjadi kemarin. Saya sudah delegasikan ke grup ke tim di briefing pagi, dan sama tadi pas sudah briefing juga saya ambil waktu beberapa menit untuk ngasih instruksi ke bagian tim lah intinya gitu, tim, agar permasalahan apapun kalau misalnya memang ada trouble dari segi CS ataupun misalnya produksi itu sebisa mungkin jangan sampai dipakai dengan kepala panas lah. Jadi intinya leader harus komunikasi sama CS, jadi cari tahu dulu solusinya bagaimana, terus jangan sampai kayak kemarin juga ada trouble dan semuanya ikut-ikutan gitu. Jadi jadi maksudnya tuh misalnya saya leader, saya mau menjelaskan, tapi yang lainnya juga ikut-ikutan. Jadi misalnya yang A ini, yang B ini. Jadi itu masalahnya itu makin besar lah. Jadi intinya pengen saya itu fokus ke cari solusi permasalahannya biar tidak terjadi hal yang diinginkan lagi. Terus untuk barang produk juga sekedar mengingatkan ke IOC, mungkin bisa dinikahikan untuk biasanya emang kan si udah beres produk tuh IOC kan biasanya suka ke belakang tuh kan nanyain, ngambil, dan biasanya juga tim saya suka langsung dikedepanin. Tapi untuk saat ini saya mau mencoba bagaimana si packing delivery langsung ngambil ke belakang atau bisa menanyain produk ya. Jadi tim saya tidak langsung ke depan untuk mengantarkan produk. Takutnya ada miskomunikasi lagi terkait dari kuantiti ataupun misal dari ketebalan atau tekstur atau gimana lah gitu. Jadi enaknya itu kalau misal tim packing delivery ke belakang, jadi bisa langsung info. Misal nih, ini mie dari mana? Misal udah bener gak? Misal dari ketebalannya, dari teksturnya, dari segi misal keriting atau lurusnya. Jadi biar si produksi juga bisa menjelaskan gitu. Jadi kan kalau misal dari Kemenkamnet kan tim saya kan bisa ngambil ke di belakang ke depan gitu kan produk. Jadi nggak tahu tuh misalnya produk si Anu tapi kuantitinya berapa atau misal ketebalannya berapa, jadi takutnya salah gitu. Jadi kalau Berarti untuk meminimalisir kesalahan baiknya tim delivery ya, saya masih memahami. Tim delivery ngambil ke belakang apa tim produksi ngirim ke sini? Tim delivery ngambil ke belakang. Jadi biar langsung info lah gitu. Takutnya kan kalau misal tim produksi ke depanin, takutnya kan ada beberapa tuh, bisa ada Dodo ataupun siapa. Jadi nggak tahu tuh ininya. Kalau semisal ke depan kan bisa langsung nanya ke bagian langsung operatornya langsung. Oke. Ya, itu SOP yang sambil berjalan ya. Kita gini, nggak mutlak harus langsung begitu. Kalau di itu jalani dulu, nanti kalau mau dikoreksi tinggal koreksi lagi. Kalau saya ngomong sama Iki mah daripada takut jalanin baru koreksi. Tapi di dalamnya tersemat kalimat no blaming. No blaming itu nggak nyalahin. Jadi ketika ada terjadi kesalahan, bukan nyalahin subjeknya, tapi kita perbaiki SOP-nya, perbaiki sistemnya. Misalkan kadang-kadang kalau saya suka di info, oh salah input, ya kita nggak langsung tiba-tiba nyalain sisilnya atau nandanya, tapi sebuah konsep apa supaya kita meminimalisir kesalahan. Kita dicari lagi. Soalnya kalau cuma salah-salah kok nggak menarik ya. Apalagi
kita kan hukum nomor 1 di kita itu nomor 1 harmonis ya. Sampai sejauh ini nomor 1 harmonis. Penunjang harmonis bisa macam-macam, no blaming dan lain-lain. Menjaga adab, sopan santun, bercanda yang secukupnya dan lain-lain lah intinya. Jadi nggak mau saya ada melanggar rumus nomor 1 kita harmonis. Karena dari harmonis kita bekerja jauh lebih nyaman sih. Terlepas kondisi apapun. Gitu. Ada lagi dari yang lain? Saya cuma mau Ini sih Pak, untuk masalah promorder kan emang udah denger itu, terus saya juga udah emang delegasiin semua bahwasanya setiap mau packing ataupun udah beres itu cross check dulu untuk tim produksi ya. Oke. Karena kalau misal saya nilai bukan hanya kesalahan tim CS, tapi kesalahan tim saya juga karena tim saya juga emang kurang ceknya gitu. Jadi saya juga udah delegasiin bahwasanya harus di cross check semaksimal mungkin lah. Takutnya misal dari tim CS tuh udah benar tapi tim saya yang emang kurang gitu. Jadi saling melengkapi lah. Di industri ada namanya TQM, Total Quality Management. Total Quality Management itu setiap individu mengkoreksi produknya sebelum diberikan ke divisi lain. Misalkan pertama kali konsumen order ke sisil Total Quality Management di QC dulu sebelum diinfokan ke belakang. Kemudian ada tim nimbang tuh melakukan QC dulu sebelum saya memberikan hasil timbangan ini ke orang lain. Yang nge-price juga melakukan quality sebelum diberikan ke tempat lain. Sebelum ke delivery juga meng-QC lagi sebelum dikirimkan ke konsumen. Tapi sederhana dulu ya, itu namanya Total Quality Management. Dan itu memang perlu dilakukan setiap masing-masing. Begitu pula juga sampai ke Faik juga memastikan ini benar kesal di mana nggak, jangan-jangan salah gitu ya. Jadi Total Quality Management setiap individu melakukan quality sebelum diberikan ke divisi berikut. Oke. Ada lagi? Kemarin saya bikin tugas buat Haki sama Yosef, kalian untuk menyebutkan inisiatif apa yang kalian lakukan selama sebulan ini. Karena selama perjalanan saya kemarin mencari kitab suci, saya berkunjung ke hampir banyak banget industri dan pengusaha kunjungan kemarin, dan di situ saya belajar banyak banget sampai akhirnya ketika saya ngeliat perusahaan-perusahaan orang kan tetap ya si Agung ini sebagai CEO harus ngebandingin perusahaan saya itu harus lebih baik dulu nggak daripada perusahaan lain gitu, sehingga bukan hanya kompetitor ya. Kompetitor kan mau ke Mahevi atau mau ke Noji atau mau ke Mastermi, Mahevi harus lebih baik. Begitu pula dengan Mahevinya. Kalau di sini kita punya tim, bagaimana Mahevi ini lebih baik sehingga dicintai oleh tim. Jadi saya berpikir Mahevi ini harus lebih baik gimana ya? Itu yang berdasarkan si Agungnya. Sehingga saya langsung kepikiran juga inisiatif apa yang diberikan oleh teman-teman, dan saya harus mengapresiasi karena banyak banget. Kan dulu mungkin masih 5 orang, mungkin saya masih kelihatan langsung. Sekarang udah makin banyak, hampir susah ngobrol sama saya, dan waduh, nggak ada kayak jalur ngobrol. Ya udahlah, setidaknya sama leadernya masing-masing inisiatif apa yang bisa lakukan, sehingga pengen banget saya mengapresiasi setiap anak yang melakukan perbaikan berkelanjutan dan lain-lain kayak gitu. Dan nanti kedepannya juga setiap bulan bakal berlaku kayak gitu, entah nanti bulanan, entah nanti mingguan. Pengen banget lakukan itu. Kemarin kan sempat Om Yosef udah nge-chatin ya, mungkin ke masing-masing inisiatif apa di bulan ini yang berpengaruh, yang bikin lebih cepat, lebih mudah, lebih enak, lebih asik, lebih menyenangkan. Intinya boleh kalian bekerja jauh lebih mudah, boleh. Nggak harus yang lebih rumit. Meskipun terkadang ada yang membuat jadi lebih ribet karena harus mengikuti SOP. Misalkan Diki bikin sistem, akhirnya ada nambah kerjaan, itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau menemukan cara yang jauh lebih mudah, ya lebih enak juga. Jadi intinya pekerjaan kalian bisa jauh lebih mudah, ya lebih enak. Misalkan Rahma mau ngeriset bagaimana chat AI supaya pakai chat AI Pak, jam berapa aja dibalas lebih cepat dan ngebalasnya lebih enak misalkan. Silahkan lakukan kayak gitu. Dan masing-masing kalian nggak apa-apa. Misalkan si Febri, Pak mau pasang nos sini Palembang, sini itu jauh lebih cepat gitu kan, dengan biaya sekian tapi waktu yang dikejar sekian gitu misalkan kayak gitu. Jadi apapun boleh lakukan berdasarkan tugas kalian, jadi lebih enak, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih menyenangkan segala macam. Oke? Begitu. Ada lagi dan lain-lain atau Mesep? Udah Pak, udah. Oke. Saya takut kelamaan agak cepet deh. Oke. Makasih gitu aja ya. Inisiatif kalian mau dicatetin per hari boleh, per bulan boleh, tapi kemarin saya bilang ke Haki bulanan yang sebulan melakukan apa aja boleh ya. Oke. Terima kasih sudah selesai. Silakan ditutup Mesep.
Oh, boleh kan? Oh, berarti kredit langsung. Tahan. Oke, terima kasih tim atas briefing pagi hari ini. Semoga hari ini lancar dan tidak ada problem. Sekian, terima kasih. Selamat bekerja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.